Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Yatma dalam mata pelajaran IPS. Untuk kali ini kita akan membahas materi tentang pengaruh kerjasama dalam berbagai bidang terhadap kehidupan di ASEAN. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga. Mari kita awali terlebih dahulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan pembelajaran kali ini dapat berjalan lancar. Amin. Kita akan membahas tentang materi pengaruh kerjasama dalam berbagai bidang terhadap kehidupan di ASEAN. Bahwa kerjasama di kawasan ASEAN itu meliputi berbagai bidang, yaitu bidang sosial budaya, ekonomi, politik dan keamanan, pendidikan, ya. Itu bidang-bidang dalam kerjasama di kawasan ASEAN. Bersama Pak Yatno, mari kita bahas bersama materi IPS kelas 8 ini di SMPT Asalam Sanden, ya. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Pada tahun 2015, kesepakatan membentuk pasar tunggal oleh anggota ASEAN telah terbentuk, yaitu disebut juga pasar tunggal ini yang dibentuk oleh negara-negara di kawasan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pembentukan pasar tunggal ini adalah ditujukan untuk agar daya saing meningkat, negara-negara di kawasan ASEAN bisa menyaingi Tiongkok maupun India dalam perkembangannya. Sehingga dengan dibentuknya pasar tunggal ini untuk menarik investor menanamkan modalnya di kawasan negara-negara ASEAN, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara atau ASEAN ini. Dengan MIA ini, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau pasar tunggal, ya, ini akan memunculkan peluang menjual barang dan jasa dengan mudah, ya, ke berbagai negara di kawasan ASEAN ini. Jadi akan memudahkan dalam menjual barang satu negara itu dan jasa ke negara-negara lainnya. Kemudian menuntut semua penduduk ASEAN untuk bersaing menjadi tenaga kerja di negara-negara ASEAN. Jadi ada persaingan yang bebas di sini, ya. Bisa bersaing untuk penduduk di kawasan ASEAN ini bekerja di negara manapun. Tinggal mampu tidak untuk bersaing merebut posisi yang diinginkan, tidak hanya terbatas di negaranya sendiri. Kemudian berpengaruh pada penyiapan sumber daya manusia. Ini sangat berpengaruh, karena kalau tidak siap sumber daya manusianya dalam persaingan pasar tunggal ini, akan akhirnya tertinggal atau kalah oleh negara yang dalam penyiapan sumber daya manusianya, SDM-nya, lebih unggul, lebih maju. Kemudian pendidikan yang berkualitas akan menjadi modal dalam persaingan ini, yang akan
melahirkan lulusan pendidikan ya, yang cukup tinggi bagi negara di kawasan ASEAN ini. Jika pendidikan yang berkualitas akan mampu bersaing. Kemudian kegiatan ekonomi, itu kegiatan produksi, distribusi, konsumsi makin luas dan bersaing bebas di ASEAN. Itu dengan adanya MEA membuka peluang-peluang tersebut. Kemudian dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN. Apa pengaruhnya? Yaitu dari perubahan komitmen ini berpengaruh pada kebudayaan ASEAN, yaitu sehingga memunculkan adanya Festival Budaya ASEAN FBA. Perkembangan budaya serumpun ASEAN, industri musik itu yang muncul. Sehingga dari komitmen, adanya perubahan dari komitmen budayaan itu memunculkan berbagai festival budaya ASEAN. Perkembangan budaya serumpun ASEAN, industri musik berkembang di kawasan negara-negara ASEAN. Itu dampak dari perubahan komitmen kebudayaan ASEAN atau negara-negara di ASEAN ini, berpengaruh pada menghasilkan festival budaya ASEAN, perkembangan budaya ASEAN yang serumpun ya, industri musik bermunculan. Itu dari pembahasan kali ini. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya jelas. Demikian dari Pak Yarno. Ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita akhiri perjumpaan kali ini untuk bertemu di perjumpaan yang akan datang. Semoga anak-anakku semuanya tetap semangat dan tetap dalam keadaan sehat walafiat.